wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kitab Tuhfatus Saniyah syarah matan Al-Ajurumiyah, dan kita sudah selesai dari pembahasan i'rab, pembagiannya dan alamatnya. Tidak ada yang tersisa kecuali kesimpulan lagi secara garis besar yang telah lewat sebelum belum pindah ke tahap ketiga, tahap terakhir, yaitu mengenal penyakit. Belum akan mulai nanti dengan penyakitnya fi'il, penyakit nasab fi'il, penyakit jazm fi'il, kemudian marfu'at. Setelah itu mansubat, setelah itu majrur, selesai. Iya, tapi ini juga butuh kesabaran. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mu'rabatu bil harakati, yang di-i'rab dengan harokat. Jadi di kesimpulan ini beliau pisahkan yang di-i'rab dengan tanda harokat dan di-i'rab dengan tanda huruf untuk melatih kita mengingat pulang kembali. Qala, beliau berkata, falladhi yu'rabu bil harakati, maka yang di-i'rab dengan harokat, arba'atu asya'a, ada 4 jenis. Yang di-i'rab dengan tanda harokat ada 4 jenis. Al-ismul mufradu, ini yang pertama, isim mufrad. Supaya sebelum penulis sebutkan, bagus kita ingat. Isim mufrad ini tandanya harokat. Rofa dengan apa? Dhamma, nasab, jer, kasroh. Kan begitu kan? Kecuali yang tak bertanwin. Dijer dengan apa? Fathah. Paham kan? Ini yang pertama. Berarti alamatnya semuanya harokat. Wa jam'ut taksir, termasuk yang di-i'rab dengan tanda harokat adalah jamak taksir. Coba ingat kembali. Jamak taksir, rofanya, dhamma, nasabnya, fathah, jernya, kasroh. Kecuali yang tak bertanwin. Kan yang terakhir tuh, jamak taksir munsharif, kan begitu? Jamak taksir yang bertanwin dan jamak taksir yang tidak bertanwin. Itu antum harus ingat. Wa jam'il muannats salim, termasuk yang di-i'rab dengan harokat adalah jamak muannats salim. Rofanya dengan dhamma, nasabnya kasroh, jernya alhamdulillah kasroh. Wal fi'ilul mudhari, termasuk yang di-i'rab dengan harokat adalah fi'il mudhari. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai', yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Rofanya dhamma, nasabnya fathah, jernya ndak ada jer. Kan fi'il mudhari, jazmnya sukun. Paham kan? Mudah ini. Ini cuma kesimpulan saja. Antum tinggal mau diingatkan. Maka kata beliau rahimahullah, wa aqulu, saya katakan, al harokatu salasatun, harokat itu ada 3. Harokat itu ada 3. Wahyab dhammatu wal fathatu wal kasratu, yaitu dhamma, fathah, kasrah. Wa yulhaqu biha as-sukun, dan diikutkan dengannya sukun. Jadi sukun itu ikut di harokat. Paham ya? Jadi dia bukan harokat. Karena sukun kan bukan harokat. Sukun itu kan bukan dhamma, bukan fathah, bukan kasroh. Berarti bukan harokat. Tapi dia diikutkan dengan harokat. Paham kan? Wa qad alimta, kamu telah tahu, annal mu'rabati ala qismain, bahwasanya isim-isim yang di-i'rab itu terbagi 2. Qismun yu'rabu bil harokat, jenis pertama yang di-i'rab dengan harokat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan jenis kedua yang di-i'rab dengan tanda huruf. Wa hada syuru'un, dan ini adalah awal. Fi bayanil qismil awal, dalam menjelaskan jenis yang pertama. Alladhi yu'rabu, yang di-i'rab bil harokat dengan harokat. Wahya arba'atu asya'a, dan dia ada 4 perkara. Jadi ingat saja, dan ini mudah insya Allah. Ada 4 perkara yang di-i'rab dengan tanda harokat. Al-awwal, yang pertama, al-ismul mufradu, isim mufrad. Isim mufrad. Wa mithaluhu, dan contohnya Muhammadun waddars, min qaulika, Muhammad dan ad-dars, dari ucapan kamu, dzakara Muhammadun ad-darsa. Lihat, fadzakara fi'lun madhi, maka dzakara adalah fi'il madhi, mabniun 'alal fathi, iya kan, namanya fi'il mabni. Mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab.
Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un. Sementara Muhammad sebagai fa'il hukumnya apa? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya. Ad-dhammatu dhahiratu adalah dhamma yang nampak. Wad darsa dan ad-darsa maf'ulun bihi mansubun. Sementara ad-darsa maf'ulun bi hukumnya apa? Mansub. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu dhahirah sama fathah yang nampak. Pokoknya ini sudah dipelajari di buku sebelumnya. Wa kullun min dan setiap dari Muhammadun wad darsa. Setiap dari kata Muhammadun dan ad-darsa. Apa dia? Ismun mufradun. Dia adalah isim mufrad. Dia adalah isim mufrad. Ini kata penulis rahimahullahu ta'ala. Dia adalah isim mufrad. Ini yang pertama yang di'rab dengan harokat. Yang kedua, yang kedua. Jam'ut taksiri. Jamak taksir. Jamak taksir. Wa mithaluhu dan contohnya adalah at-talamidu wad durusu. Kan jamak taksir itu. Talamid jamak taksir dari tilmid. Durus jamak taksir dari apa? Dars. Min qaulika dari ucapan kamu. Hafidhat talamidu durusa. Lihat at-talamidu ad-durusa. Ya. Fahafidhu fi'lun madin. Maka hafidhu adalah fi'il madi. Hafidhu adalah fi'il madi. Mabni alal fathi, mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wa talamid, sementara talamid fa'ilun marfu'un. Fa'il hukumnya apa? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafanya adalah ad-dhammatu dhahirah. Jelas kalau itu. Tanda rafanya dhamma yang nampak. Wad durusa maf'ulun bi mansub. Sementara durusa maf'ulun bi hukumnya mansub. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu. Fathah yang nampak. Wa kullun min dan setiap dari at-talamidu wad durusa. Setiap dari kata at-talamidu dan ad-durusa jam'u taksirin. Dia sebagai jamak taksir. Yang ketiga, wa jam'ul muannats salimu. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Wa mithaluhu. Contohnya al-mu'minatu was-sholawatu. Contohnya al-mu'minatu dan as-sholawatu. Min qaulika dari ucapan kamu khosya'al mu'minatu fis sholawati. Fa khosya'a maka khosya'a fi'ilun madin. Sama dari tadi begitu. Fi'il madi. Mabni alal fathi, mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Wal mu'minatu fa'ilun marfu'un. Sementara al-mu'minatu adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofanya ad-dhammatu dhahirah adalah dhamma yang nampak. Wa fi harfu jar. Sementara fi adalah huruf jar. Ini perkara mudah semua kan antum sudah diulang berapa kali. Fi huruf jar. Was-sholawati majrurun bi fi. As-sholawati dijar dengan fi. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al-kasratu dhahirah. Kasroh yang nampak. Wa kullun min dan setiap dari al-mu'minat was-sholawat. Setiap dari al-mu'minat dan as-sholawat. Jam'u mu'annatsin salimun. Adalah jama' mu'annas salim. Adalah jama' mu'annas salim. Iya. Kemudian yang keempat. Yang terakhir yang di-i'rab dengan harokat. Al-fi'ilul mudhari. Fi'il mudhari. Alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Wa mithaluhu dan contohnya. Yadhabu. Contohnya adalah yadhabu min qaulika dari ucapan kamu. Yadhabu Muhammadun. Sekarang contohnya berubah menjadi fi'il mudhari kan. Yadhabu fayadhabu fi'ilun mudhari'un. Maka yadhabu fi'il mudhari. Marfu'un dirofa. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofa'nya. Ad-dhammatu dhahirah. Adalah dhamma yang nampak. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'. Sementara Muhammad adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Tanda rofa'nya adalah dhamma yang nampak. Paham kan? Itu semua contoh. Sekarang belum berbicara asal harokatnya. Tadi antum sudah tahu kan? Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harokat. Asal dalam i'rab apa yang di-i'rab dengan harokat. Wa ma kharaja anhu dan apa yang keluar darinya. Jadi ada namanya i'rab asal,
Jadi yang alamatnya harokat itu kan ada asal, ada pengganti juga. Kan ada alamat asal dan ada alamat pengganti. Sudah lewat itu. Lihat. Qala beliau berkata. Wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Semuanya dirofa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah. Dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah. Dijar dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun. Dijazam dengan sukun. Itu asalnya ya. Itu alamat asal. Kalau rofa alamat asal apa? Dhammah. Nasab. Fathah. Jar. Kasrah. Jazam. Sukun. Itu namanya alamat asal. Dalam harokat. Wa kharaja an dzalika, keluar dari itu, keluar dari alamat asal itu salah satu asya, 3 perkara. Ini keluarnya maksudnya masih harokat ya, bukan huruf. Kalau huruf akan dibahas ulang. Keluar dari alamat asal harokat ini 3 perkara. Apa itu? Jam'ul muannats salim. Keluar jama' muannats salim. Kan tadi kita begini. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah. Asalnya itu. Jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Keluar jama' muannats salim. Di mana? Yunsabu bil kasroh. Dia dinasab dengan kasroh. Padahal kalau asalnya nasab apa? Fathah. Jama' muannats salim malah di kasroh. Berarti keluar dari asal. Berarti keluar dari asal. Jelas kan? Keluar dia dari asalnya. Iya. Terus. Wal ismul ladzi la yansharif. Dan isim yang tidak bertanwin. Dan isim yang tidak bertanwin. Iya kan? Antum masih ingat kan? Pasti keluar. Keluarnya di mana? Yukhfadu bil fathah. Dijar dengan fathah. Dijar dengan apa? Fathah. Tidak masalah yang itu. Tidak ada masalah. Masalahnya kipas saja. Kipas ini menyiksa. Tidak? Jadi kan sudah dingin dikasih kipas jadi kayak mau datang flu. Iya. Jadi kata beliau, jadi ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Yukhfadu bil fathati, dijar dengan fathah. Padahal asal jar apa? Kasroh kan. Berarti dia keluar dari asal ini. Ini namanya menyelisihi asal. Jadi cara membahasnya sekarang beda dengan sebelumnya. Iya. Wal fi'lul mudhari'il mu'talul akhir. Demikian pula fi'il mudhari' mu'tal akhir. Antum ingat fi'il mudhari' tak? Kalau mu'tal akhir. Sebenarnya kan tanda rupanya dhammah. Tanda nasabnya fathah. Seharusnya jazmnya dengan sukun. Malah dia jazm enggak dengan itu. Dia jazm dengan apa? Kata beliau, yujzamu bihadfi akhirih. Dijazm dengan penghilangan huruf akhir. Menyelisihi. Yang sahih akhir dijazm dengan sukun, dia dijazm dengan penghilangan huruf akhir. Paham kan? Nah, ini boleh katakan. Selesai matannya. Itu jelas sebenarnya. Tinggal dijelaskan lagi di bawah. Aku saya katakan. Al-aslu fil asya'i al-arba'ati. Asal pada 4 perkara itu tadi. Allati tu'rabu bil huruf bil harakati. Yang di-i'rab dengan harokat. Anturfa' bid dhammah. Dia dirofa dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, dijar dengan kasrah. Wa tujzama bisukun, dan dijazam dengan sukun. Itu asal. Wa amma raf'u bid dhammah, adapun rafa dengan dhammah. Fa innaha kullaha, sesungguhnya dia seluruhnya qad ja'at alama huwal aslu fiha. Maka seluruhnya telah datang di atas apa yang merupakan asal padanya. Jadi dhammah tidak ada menyelisih ya. Antum lihat isim mufrad semuanya dhammah. Jama' taksir dhammah. Muannats salim dhammah. Ya kan? Biar ismul ladzi la yansharif dhammah. Tidak ada yang keluar dari asal. Semuanya di atas asal. Farab ujami'uha bid dhammah. Maka rofa seluruhnya dengan dhammah. Mithal wa mithaluha, dan contohnya. Yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Semua ini. Yusafiru fil mudhari, sahih akhir, ya kan? Terus Muhammadun isim mufrad, wal asdiqa'u jama' taksir, wal mu'minatu jama' muannats salim. Ini 1 kali contoh untuk semuanya. Iya. Fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka yusafiru adalah fi'il mudhari' marfu'. Litajarudihi minan nasib wal jazimi, karena kosongnya dari penasab dan penjazm.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammat dhahirah. Tanda rupanya adalah dhamma yang nampak. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un. Sementara Muhammadun adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rupanya ad-dhammatu dhahiratu. Dhamma yang nampak. Wa huwa ismun mufradun, dan dia adalah isim mufrad. Wal asdiqa'u marfu'un, dan al asdiqa'u dirofa juga li'annahu ma'tufun al marfu'i, karena dia diatofkan kepada yang dimarfu. Kan dia diatofkan kepada kata yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya ad-dhammatu dhahiratu adalah dhamma yang nampak. Wa huwa jam'u taksir, dan dia adalah jamak taksir. Wal mu'minatu, dan al mu'minatu marfu'un dirofa. Li'annahu aidon ma'tufun alal marfu, karena dia juga diatofkan kepada yang marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rofanya dhamma yang nampak. Semuanya sama. Wa huwa jam'u mu'annatsin salim. Dia jamu muannas salim. Wa amman nasbu, sekarang adapun nasab. Fa innaha kullaha, maka seluruh. Wa amman nasbu bil fathati, adapun nasab dengan fathah. Fa innaha kullaha, maka sesungguhnya dia seluruhnya. Ja'at ala ma huwal aslu fiha, datang di atas yang merupakan dia asal padanya. Ma ada jam al muannati salim, selain jama muannas salim. Jadi jama muannas salim keluar ketika nasab. Jadi sebenarnya semua jadi nasab di atas fathah kecuali siapa? Jama muannas salim. Fa innahu yunsabu bil kasrati, sesungguhnya dia dinasab dengan kasra, niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Wa mithaluha, dan contohnya ya, lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqa'a wal mu'minati. Yang berbeda hanya al mu'minati. Semuanya fathah. Lihat. Fa ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ukhalifa adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu, fathah yang nampak. Wa Muhammadun maf'ulun bih. Sementara Muhammadun adalah maf'ulun bi mansub. Muhammad adalah maf'ulun bi mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu aidha, fathah yang nampak juga. Fathah yang nampak juga. Wa ismun mufradun kama alimta, dan dia adalah isim mufrad sebagaimana yang kamu tahu. Wal asdiqa'a mansubun, dan al asdiqa'a dinasab. Li'annahu matufun al mansub, karena dia diatofkan kepada yang mansub. Wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu aidha, tanda nasabnya fathah yang nampak juga. Wa huwa jam'u taksirin kama alimta, dan dia adalah jamak taksir sebagaimana yang antum tahu. Wal mu'minatu wal mu'minati mansubun, dinasab juga. Kenapa? Li'annahu ma'tufun 'alal mansub aidha, karena dia diatofkan juga kepada mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasratu, tanda nasabnya adalah kasra, niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Sebagai pengganti dari fathah. Iya. Terus li'annahu jam'u mu'annatin salimun, kan dia adalah jama' muannas salim. Selesai, mansub. Wa ammal khafdu, adapun khafat. Jadi ya, bil kasro, dengan kasro, fa innaha kullaha, maka dia seluruhnya qad ja'at ala ma huwal asl fiha, telah datang di atas apa yang asal padanya. Ma adal fi'il al mudhari, tentunya yang pertama ya, selain fi'il mudhari, karena memang fi'il mudhari tidak di khafat. Paham kan? Berarti selain fi'il mudhari. Fa innahu la yukhfadu aslan, sesungguhnya dia tidak dijer asalnya memang. Asalnya memang tidak dijer. Terus wa ma ada al ismul ladzi la yansharif, dan selain ismul ladzi la yansharif. Kenapa bisa ismul ladzi la yansharif? Fa innahu yukhfadu bil fathati, sesungguhnya dia dikhafad dengan fathah. Iya kan? Niabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari kasrah. Wa mithaluha, tinggal contohnya sekarang. Marartu bi Muhammadin warrijali wal mu'minati wa ahmada. Muhammadin isim mufrad, rijali jamak taksir, mu'minati jamak muannas salim, ahmada ismul ladzi la yansharif. Masya Allah, satu kali jalan. Iya. Fa marartu fi'il wa fa'il, maka marartu adalah fi'il dan fa'il, wal ba'u harfu yaqabdin, ba adalah huruf jar, wa Muhammadin mahfudun bil ba, Muhammad dijar dengan ba, wa alamatu qabdihil kasrah dhahira, tanda jarnya adalah kasrah yang nampak, wa ismun mufrad, dan dia adalah isim mufrad. Iya.
Munsorib, bertanwin. Kama arafta, sebagaimana antum tahu. Warijala dan rijala. Mahfudun dijar. Li'annahu ma'tubun al-mafud, kan dia diatofkan kepada yang dijar. Wa alamatu khabdihil kasratu dhahira. Tanda jarnya adalah kasrah yang nampak. Wa huwa jam'u taksirin. Dan dia adalah jamak taksir munsorib, bertanwin. Karena isim mufrad butuh kata tanwin atau tidak. Paham kan? Iya. Kama arafta aidan, sebagaimana yang kamu tahu juga. Wal mu'minat. Sementara wal mu'minati mahfudun dijar. Li'annahu ma'tufun al-mahfudi aidan. Kan dia diatofkan kepada yang dijar juga. Wa alamatu khabdihi, dan tanda jarnya al-kasratu dhahiratu adalah kasrah yang nampak. Wa huwa jam'u mu'annatsin salimun, dan dia adalah jamak muannas salim kama arafta aidan. Sebagaimana antum tahu juga. Wa ahmada mahfudun dijar juga. Li'annahu ma'tufun al-mahfudi aidan. Karena dia diatofkan kepada yang dijar juga. Kan semua pakai huruf atof. Wa alamatu khabdihil fathatu. Tanda jarnya adalah fathah. Niabatan lil kasroti, sebagai pengganti dari kasroh. Li'annahu ismun la yansharif. Kan dia adalah isim yang tidak bertanwin. Wal mani' lahu minas sarfi. Dan penghalang baginya dari tanwin. Al-alamiyatu wa waznul fi'il. Kan sudah dikasih tahu sebelumnya tak? Dia nama dan wazan fi'il. Di akhir buku catatan kaki. Kan sudah dikasih tahu di sana isim-isim yang tidak bertanwin. Iya. Jadi yang menghalanginya dari tanwin adalah nama dan wazan fi'il. Wa ammal jazmu, adapun jazm. Bisukun, dengan sukun. Fa anta ta'lamu, maka kamu telah tahu. Annal jazma, bahasanya jazm. Muqtasum bil fi'ilil mudhari. Dikhususkan dengan fi'il mudhari. Paham ini kan? Jazm memang tidak ada isim. Ini khusus untuk fi'il mudhari. Fa in kana sahihal akhir, jika dia sahih akhir, fa inna jazmahu bisukun, maka jazmnya dengan sukun. Kama huwal aslu bil jazmi, fil jazmi, sebagaimana dia asal dalam jazm. Jadi asal dalam jazm dengan apa? Dengan apa? Sukun. Itu asal. Sebagaimana asal dalam jazm. Wa mithaluhu, dan contohnya lam yusafir Khalidun. Lihat, falam harfu nafin wa jazmin wa kolbin. Iya kan, itu i'rabnya nanti alat penjazm. Lam, huruf yang bermakna nafi, menjazm, dan membalik makna fi'il mudhari. Karena kalau masuk lam nanti akan dijelaskan. Fi'il mudhari kalau masuk lam, dari tadi maknanya sedang atau akan menjadi telah. Menjadi telah. Makanya lam ini harfu nafin, maknanya tidak. Wa jazmin, tugasnya menjazm. Wa kolbin, dan membalik makna fi'il mudhari. Itu tugasnya lam. Iya. Nanti akan diterangkan insya Allah di pembahasan alat-alat penjazm. Wa yusafir, dan yusafir. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Yusafir adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya as-sukunu. Tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Iya. Wa Khalidun, dan Khalid fa'ilun marfu'un. Dia adalah fa'il yang dirofa. Wa alamatu rafihi ad-dhamma dhahira. Tanda rofanya adalah dhamma yang nampak. Iya, dhamma yang nampak. Itu kalau sahih akhir ya. Tadi itu kalau fi'il mudhari sahih akhir, sukun. Wa in kanal fi'ilul mudhari'ul mu'tallal akhiri, jika fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Ini yang keluar dari asal. Kana jazmuhu bihatfi harfil illah. Maka jazmnya adalah dengan penghilangan huruf illah. Ada berapa huruf illah yang antum tahu? 3. Apa itu? Waw, alif, ya. Aman, berarti antum sudah hafal itu. Misalu contohnya, lam yas'a bakrun. Lihat itu lam yas'a. Apa kira-kira yang hilang? Alif. Iya kan? Kalau di fathah akhirin berarti alif. Walam yada'u. Apa yang hilang? Waw. Walam yaqdi. Apa yang hilang? Ya. Fakulun min, maka setiap dari yas'a wa yad'u wa yaqdi. Fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hatful alifi, dan tanda jazmnya penghilangan alif. Min yas'a, dari kata yas'a. Apa dalilnya? Itu garis bawah itu. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itu dalil atas alif yang hilang. Paham ini? Jadi kalau fathah berarti yang hilang siapa?
alif. Wahatful wawi dan penghilangan waw. Penghilangan waw. Min yad'u dari kata yad'u. Dari mana kita tahu? Setelahnya itu. Wad dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhammah sebelumnya itulah dalilnya. Itulah tandanya. Wahatful ya dan penghilangan ya. Min dari contoh yaqdi. Dari contoh yaqdi. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Dari mana kita tahu? Kasroh sebelumnya itulah dalil atasnya. Dah? Itu gampang nanti. Jadi kalau doma berarti waw. Kalau kasroh berarti ya. Kalau fathah berarti alif. Selesai alamat harokat. Kesimpulannya. Sisa berikutnya insya Allah kita akan masuk di pertemuan akan datang. Yang di i'rab dengan tanda apa? Huruf. Insya Allah. Ini pokoknya ini kesimpulan untuk mengokohkan kembali yang ada di ingatan antum. Tanda i'rab. Alhamdulillah. Iya, ini rata-rata kosakatanya alhamdulillah sudah hafal. Ya, karena seringnya didengar. Begitu itu kosakata bahasa Arab. Makin sering antum dengar, maka antum akan hafal dengan sendiri. Mau tidak mau. Iya. Kalau antum mau hafal khusus, itu berat. Beban. Tapi kalau pas lewat, didengar lagi apa artinya, didengar lagi apa artinya. Lama-lama antum tidak rasa kalau sudah punya banyak kosakata. Sudah punya banyak kosakata. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Ya, ini sisa sedikit ini. Sisa yang di-i'rab dengan harokat. Sisa yang di-i'rab dengan harokat. Dengan huruf. Kalau sudah selesai yang di-i'rab dengan huruf, maka sudah. Kita akan masuk di pembahasan ulang fi'il terkait dengan alat penjazm dan penasab. Sisa satu. Insya Allah kita usahakan satu kali pertemuan lagi supaya kita sudah menginjak tahap ketiga. Itu tahap terakhir. Insyaallah ta'ala. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta